Cinta adalah fitrah, naluri murni yang semua makhluk hidup terima dari Sang Pencipta. Terkadang seseorang terlalu menuhankan cinta sehingga rasanya lupa dan terlena. Lantas, luka datang apabila keliru menempatkan hatinya pada insan yang salah. Inilah persembahan dari teater Sandiakala, wujud dari ratapan seseorang yang salah sebagai pecinta. Lakon elegi musim panas, karya Chandra Kudapawana. Selamat menyaksikan. Lama sekali tidak merasakan merek-merek seperti ini. Dari baunya saja sudah berbeda. Hei Dita, dari mana kau dapatkan anggur-anggur sebagus ini? Sudahlah Niko, jangan terlalu banyak minum. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kau ini macam orang tua saja. Lalu, untuk apa kau bawa anggur-anggur sebagus ini? Jika tidak dinikmati, hanya sekedar pajangan saja, begitu. Kalau iya, kau mau apa? Dita. Kau ini nah wanita aneh. Anggur sebagus ini hanya sebagai pajangan saja. Dasar, ada-ada saja. Menurutku, anggur seperti ini ibarat wanita cantik. Jadi, tak akan puas jika hanya dilihat saja. Biar aku kasih tahu. Ada trik-trik tertentu untuk bisa menikmatinya. Yang pertama, kau buka dulu seluruh pakaiannya agar kau tahu bentuk aslinya. Lalu, yang kedua, biarkan dulu yang menari-nari erotis di sana. Baru yang ketiga, kau sentuh Niko, dia dengan. harus berapa kali aku katakan, jangan terlalu banyak minum. Kau selalu ngawur kalau sudah mabuk. Aku ini tidak mabuk, Nuta. Kalau kau tak percaya,
Bisa kau tanyakan pada kiai atau ulama tentang apa yang aku katakan tadi. Kau makin ngawur saja, Niko. Tapi kau belum jawab pertanyaanku tadi. Pertanyaan yang mana? Dari mana kau dapatkan anggur-anggur ini? Aku beli sendiri, Niko. Tidak mungkin. Setauku, anggur-anggur semacam ini tidak dijual bebas di pasaran. Apalagi di negara seperti ini. Jadi, jangan coba-coba membohongiku. Kau tidak percaya padaku? Kalau bukan beli, dari mana lagi aku mendapatkan anggur-anggur itu? Atau jangan-jangan kau masih berhubungan dengan si botak tai ayam itu? Si botak tai ayam? Siapa yang kau maksud? Martin? Ah, siapa lagi? Sebut namanya saja. Najis. Itu namanya cemburu buta, Niko. Apalah istilahnya? Aku dengar si botak tai ayam itu masih saja datang ke tempatmu bekerja. Aku yakin dia itu datang tidak hanya untuk minum. Dia itu datang mengajakmu minum, lalu tidur di hotel bintang 5, iya kan? Kau ini ngomong apa sih, Niko? Memangnya aku ini perempuan apa? Mau saja diajak laki-laki lain. Hei, dengar. Aku ini tahu siapa dirimu. Pekerjaanmu, kelakuanmu. Semua itu tidak menutup kemungkinan kalau kau Sudahlah, Niko. Kau tak perlu urus perkara anggur itu. Dari mana aku mendapatkannya? Sama sekali tak penting bagimu. Kau tinggal minum, lalu mabuk, beres kan? Apa kau bilang? Beres. Enak saja kau bilang beres. Memangnya aku ini laki-laki macam apa? Membiarkan istrinya tidur dengan laki-laki lain, lalu pulang membawa sebotol anggur ini sebagai gantinya. Aku tidak akan diam begitu saja, Nita. Apa kau bilang? Istri? Ya, istriku. Siapa yang kau maksud? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kau, Nita Valentina? Kau ini mabuk atau gila sih, Niko? Sejak kapan kita kawin? Kawin tua apa gimana? Ya setiap hari. Setiap hari kau dan aku tidur bersama dalam satu ranjang yang sama, berkeringat. Hah, apa itu bukan kawin namanya? Sinting, yang namanya istri itu harus melalui prosedur tertentu. Menikah misalnya. Itu kuno. Kau lihat, binatang saja tak pernah melakukan pernikahan. Kau yang binatang. Ya. Ya memang. Aku jantan. Kau. Ya, aku jantan dan kau binatang. Sebenarnya kau itu mengaku apa? Kau laki-laki biadab, Niko. Tak pernah menghargai perasaan wanita. Kau ini kenapa? Tidak bisa diajak bergurau. Pergi. Nih, Jangan dekati aku lagi. kau ini kenapa? Memang benar kan? Sebenarnya aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini, Niko. Aku ingin hidup normal seperti orang lain, menjalani rumah tangga yang sah, merasakan sucinya pernikahan. Tidak seperti sekarang, membiarkan laki-laki macam kau untuk tinggal di rumah ini bersamaku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa.
sudah siap. Aku bisa menikahimu besok lusa. Besok pun aku nikahi kau. Tidak, Niko. Kenapa kau ini? Kenapa? Aku tidak ingin menjadi orang ketiga dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadi, kau tak mau menjadi istriku karena aku sudah berkeluarga. Bagiku, hidup ini tidak adil, Nita. Kau lihat, orang-orang kaya yang banyak duitnya itu, pejabat, bahkan sampai ulama sekalipun, ia bisa memiliki istri lebih dari satu. Tidak ada yang salah, dan tidak ada yang menyalahkannya. Lalu kenapa hal itu seakan sulit bagiku? Bukan begitu maksudku, Niko. Aku ini wanita. Istrimu juga wanita. Jadi aku tahu betul perasaannya jika kau sampai menduakan cintanya, Niko. Jadi kau ini mau apa? Aku bersedia menceraikan istriku. Lalu kita akan menikah seperti apa yang kau katakan. Kau tidak tahu kenapa aku selalu di sini bersamamu. Keluarga aku sudah lama hancur. Hancur berantakan. Apalagi setelah aku terkena PHK beberapa bulan yang lalu. Istriku tak lagi menganggapku seorang suami. Ia hanya mengakuiku sebagai seorang suami jika aku pulang membawa setumpuk uang. Jika tidak, jangan harap. Jangan harap ada makanan yang layak untukku. Terlebih saat dia mengenal laki-laki itu. Dia sering pulang larut malam dengan alasan bisnis inilah, bisnis itulah. Semua dikaitkan dengan ketidakbeccusanku dalam mencari uang. Tapi aku bisa apa? Sebagai suami yang gagal, aku hanya bisa melihat bekas kecupan di leher istriku. Ia lebih dulu mengkhianatiku, Nita. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku tentang itu semua, Niko? Karena itu masalah pribadiku. Aku tak ingin orang lain tahu, bahkan tersebar luas di luar sana. Tapi aku yakin, setelah aku mengenal kau, aku yakin kau bisa menjadi istri yang baik untukku. Karena kau bisa menerimaku apa adanya, Nita. Tapi sudahlah, percaya apa yang aku katakan. Aku tidak mungkin berbohong pada wanita yang aku cintai. tidak semudah itu, Niko. Sudah kukatakan, aku bersedia menceraikan istriku. Lalu kita akan menikah seperti apa yang kau katakan tadi. Kita akan membangun rumah tangga yang baik. Kita akan hidup bahagia bersama. Percayalah padaku. Jangan ada keraguan kita. Percayalah padaku. Jam berapa sekarang? Kenapa cepat sekali mereka datang? Siapa? Teman-teman kerjaku, mereka mau bertamu hari ini. Sudahlah, biarkan saja mereka menunggu. Mengganggu kesenangan orang lain saja. Jangan, Niko. Lebih baik kau sembunyi dulu di kamar. Aku bukan anak kecil lagi. Pakai petak umpet segala. Ayolah, cepat sedikit, Niko. Aku tidak mau kalau teman-teman kerjaku tahu kalau kau ada di sini. Biarkan saja. Niko, apa kau tidak kasihan padaku? Kasihan apa lagi? Baik, kalau kau tidak mau pergi, aku tidak mau menikah. Ya baiklah. Setan dengan tamu-tamu itu. Kalau apapun itu, tidak akan pernah aku maafkan. Cepat sedikit, Niko. Iya. Kenapa wanita itu lama sekali membukakan pintu? Mana suami?
Di mana kau sembunyikan dia? Niko siapa? Tidak ada suami siapapun di rumah ini, Nyonya. Aku tinggal sendirian. Kau tidak usah banyak ngomong ya. Lebih baik kau cepat tunjukkan di mana laki-laki tak bertanggung jawab bersembunyi. Cepat tunjukkan. Nyonya ini mendengar tidak? Sudah aku katakan, tidak ada siapapun di sini kecuali aku. Memangnya aku ini apa menyembunyikan suami orang? Kau? Apalagi kalau bukan sundal. Kau itu perempuan murahan. Kerjaannya merusak rumah tangga orang lain. Nyonya, seenaknya saja nuduh. Aku tidak kenal Nyonya, tapi tiba-tiba saja Nyonya datang dan menuduhku yang tidak-tidak. Punya hak apa Nyonya menghina saya? Sekarang lebih baik Nyonya pergi sebelum saya panggil polisi. Apa? Apa kau bilang tadi? Panggil polisi. Dengar sudah. Silakan. Silakan kau panggil polisi. Aku tidak akan pernah takut. Asal kau tahu saja ya. Polisi itu sekarang sudah berada di rumah. Mereka sedang mencari-cari Niko karena Niko telah menggelapkan uang perusahaan. Jadi lebih baik kau cepat tunjukkan di mana laki-laki bajingan itu bersembunyi sebelum kau yang ditangkap karena telah menyembunyikan buronan. Ya Tuhan, manusia atau bukan sih? Tidak percaya sama omongan orang lain. Sudah aku katakan, tidak ada siapapun di sini demi Tuhan. Jangan kau sebut-sebut nama Tuhan. Kau tahu apa tentang Tuhan? Wanita Sunda sepertimu itu tidak pantas bicara masalah Tuhan. Nyonya! Teganya bicara seperti itu. Pergi! Kau menangis. Aduh, kasihan sekali. Cup, cup, cup. Sudah. Aku ini perempuan sama sepertimu. Jadi jangan pernah kau gunakan senjata air matamu itu di depanku. Akan kau ambil. Kalau Nyonya tidak percaya, silahkan cari saja sendiri. Tentu saja tidak akan ketemu. Karena kau telah menyuruh laki-laki itu pergi jauh sebelum aku datang ke sini. Nyonya ini bagaimana? Sudah saya suruh mencari, malah menuduh yang lain lagi. Begini saja. Maaf jika kata-kataku tadi menyakiti hatimu.
andai kau tahu apa yang kurasakan saat ini, mungkin kau akan melakukan hal yang sama sepertiku. Niko itu laki-laki yang baik. Selama kami menikah, tidak pernah terjadi pertengkaran. Semua berjalan seperti apa yang kita cita-citakan dahulu. Dia suami yang bertanggung jawab. Apalagi ketika kami memiliki 2 orang anak, Niko semakin giat mencari nafkah. Beberapa bulan terakhir, Niko menjadi berubah. Dia menjadi jarang pulang. Aku mencoba untuk bertanya kepada rekan kerjaan mereka. Mereka bilang, Niko sudah pulang. Tentu saja, sebagai seorang istri, aku memiliki perasaan buruk terhadap suamiku. Dan ternyata benar. Firasatku benar. Niko memiliki perempuan lain. Dan perempuan itu adalah kamu. Tidak benar kamu. Terserah apa yang kau katakan. Yang pasti, setelah Niko mengenalmu, dia menjadi berubah. Niko menjadi tidak peduli lagi terhadap anak dan istrinya. Entah itu sudah makan atau belum. Dan sekarang tiba-tiba polisi itu datang dan mengatakan akan menangkap Niko karena Niko telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 500 juta. Mereka akan menyita rumah dan semua harta bendaku apabila Niko tidak segera menemui mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku turut bersedih, Nyonya. Tapi Anda datang pada orang yang salah. Suami Nyonya tidak pernah ke sini. Sudahlah. Kau tidak usah banyak bicara. Benar, Nyonya. Aku sudah tahu semuanya. Benar. Benar kau menjadi wanita lain di zaman suamiku? Maksudku bukan itu. Aku benar-benar tidak mengenal suami Anda. Nyonya! Nyonya! Anda mau apa? Kau akan puas jika melihatku mati. Tidak, Nyonya. Dengan begitu, kau akan lebih leluasa lagi berhubungan dengan Niko. Aku sudah hancur.
Kau bertemu dengan Niko. Aku minta maaf. Aku minta maaf kalau sudah menjadi penghalang hubungan kalian. Selamat tinggal. Nyonya, tunggu! Tunggu, Nyonya! Aduh! Baiklah, Nyonya. Saya akan katakan yang sebenarnya. Memang selama ini Niko tinggal di sini. Aku bersalah. Maafkan aku. Sudah. Maafkan aku. Aku mencintai Niko. Benar kau mencintai suamiku? Aku tahu aku salah mencintai suami orang lain. Tapi aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, Nyonya. Karena aku sangat mencintainya. Karena aku juga sama mencintai sama seperti itu sudah. Begini saja. Aku tidak akan menghalang hubungan kalian lagi. Asal semua masalah yang sedang aku hadapi selesai. Setuju? Maksud Nyonya apa? Aku tidak memiliki banyak uang untuk melunasi semua hutang-hutang Niko. Aku tidak mau rumah dan semua harta bendaku disita oleh polisi-polisi itu. Mau tinggal di mana kami? Dan bagaimana dengan nasib kedua anakku? Sekarang aku minta semua perhiasan yang telah diberikan padamu. Perhiasan? Perhiasan apa? Sama kalian berhubungan, pasti juga sudah memberikan perhiasan-perhiasan padamu, kan? Sumpah, Nyonya, aku tidak pernah menerima barang apapun dari Niko. Dengar, aku mengenal lebih jauh Niko daripada kau. Dan aku tahu pasti laki-laki itu sudah memberikan barang-barang dan perhiasan padamu, kan? Sekarang aku minta semua diberikan padaku untuk melunasi semua hutang-hutang Niko. Aku tidak mengerti apa yang Nyonya inginkan. Niko tidak pernah memberikanku apa-apa, Nyonya. Tapi tunggu sebentar. Emang tidak salah Niko memilih wanita itu.
membeli perhiasan dan barang-barang mewah. Kau pasti bohong kan? Sumpah Nyonya, ini hasil keringatku. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta apa yang harusnya jadi milikku sebagai istri Niko. Setelah itu, kau boleh menikah dengan laki-laki bajingan itu. Ya Tuhan, apa lagi yang harus aku lakukan agar Nyonya mau percaya? Nyonya mau memerasku, hah? Kau yang memeras, Wan, sudah cukup Nyonya sampai semua. Ambillah semuanya. Lalu, bagaimana dengan simpanan uang tunai itu? Uang tunai apa lagi? Sudahlah, ini semua tidak akan pernah cukup untuk melunasi semua hutang-hutang Niko. Kau pasti punya simpanan uang kan? Sekarang, berikan semua kepadaku untuk melunasi semua hutang-hutang Niko. Nyonya ini sebenarnya siapa? Kembalikan semua hak ke perempuan sudah. Siapa itu? Kau itu perempuan murahan. Dasar wanita bodoh. Ambillah semuanya dan silahkan pergi. Terima kasih. Apa lagi? Semuanya sudah aku berikan. Pasti pembelian itu kan? Sangat tidak. Ya Tuhan, apa arti semua ini? Emasku, uangku. Sudahlah. Kau lihat semuanya ini kok. Ya, aku melihatnya. Kan aku punya mata. Betapa aku sangat mahal membayar semua ini Niko. Semua barangku ludes diambil olehnya. Aku sudah tidak punya apa-apa. Kenapa kau diam? Jadi kau menikahiku, Niko? Entahlah. Aku tiba-tiba sadar. Apa maksudmu? Tiba-tiba aku sadar atas semua yang aku lakukan selama ini. Kau lihat wanita tadi? Ya, dia memang istriku. Dia wanita yang baik. Dia datang ke sini mencariku hanya untuk menyelamatkan sebuah keluarga. Sedangkan aku malah tertipu oleh anak suku sendiri. Aku tak mengerti, Niko.
Sudahlah. Aku akan kembali pada istri dan anak-anakku. Aku akan menebus semua dosa-dosaku. Niko, jangan bilang kau juga akan pergi meninggalkanku. Sudahlah. Niko, kau. Kau ingin berada di sini lagi. Selamat tinggal. Niko.